Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu Asesor pada kegiatan sertifikasi dosen gelombang 1. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Kenalkan, nama saya Azalia Fajriasi dengan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan 865-777-467-52-30162 sebagai dosen tetap pada program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik di Universitas Muhammadiyah Solo. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah Teknik Penyediaan Air Bersih dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan bagian dari kurikulum Teknik Lingkungan yang berfokus pada bagaimana air bersih disediakan, dikelola, dan didistribusikan sesuai standar kesehatan dan kebutuhan masyarakat industri. Dalam rencana pembelajaran semester RPS, mata kuliah ini membahas beberapa pokok bahasan penting, diantaranya adalah siklus hidrologi sumber dan karakteristik air di alam, serta peranan air bagi kehidupan. Juga membahas bagaimana teknik pengelolaan dan pengelolaan air, pengadaan air bersih, peran air bersih dalam kehidupan manusia, sumber air bersih dan cara-caranya, hingga pengolahan air sederhana dan sistem pendistribusian. Adapun tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang ingin dicapai melalui mata kuliah ini adalah pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar siklus hidrologi, karakteristik sumber air, serta parameter kualitas air bersih berdasarkan regulasi dan standar kesehatan berlaku. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis potensi penularan penyakit berbasis air atau waterborne diseases serta upaya pencegahannya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu merencanakan dan merancang sistem pengelolaan air bersih baik secara sederhana maupun komputer yang efektif untuk skala logistik dan industri. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem jaringan distribusi air bersih yang efisien di masyarakat melalui studi kasus dan simulasi lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan komposisi di antaranya 50% teori yang membahas konsep besar dan prinsip penyediaan air bersih, serta 50% praktek dan studi kasus yang berfokus pada penerapan langsung di lapangan maupun simulasi sistem pengelolaan air. Dalam menjelaskan proses pembelajaran ini, saya menerapkan pendekatan yaitu delivery, bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan dengan mengacu pada capaian pembelajaran besar, CPLL, dan rencana pembelajaran semester RPS. Kemudian interaction, yaitu bagaimana saya menjalin komunikasi dua arah dengan mahasiswa selama proses belajar mengajar untuk mengamati daya kritis mereka. Kemudian yang ketiga, asesmen, yaitu bagaimana saya mengukur capaian belajar mahasiswa secara objektif dan transparan. Setelah pemaparan singkat mengenai RPS ini, berikut akan saya tampilkan proses pembelajaran nyata secara daring melalui Zoom yang telah saya laksanakan. Mari kita simak penjelasan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya kalau untuk waktu Indonesia Timur, selamat sore. Waktu Indonesia Barat, sini masih siang. Selamat siang sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Oke, pada kesempatan ini Ibu akan memaparkan materi tentang teknik penyediaan air bersih. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti pada hari ini, mari kita mengingat kembali apa yang telah dijelaskan oleh Pak Umar ya. Ini udah pertemuan keberapa? Ke-9 ya? Iya, Ibu. Ya. Nah, dari teorinya beliau bahwa penyediaan air bersih itu bukan hanya untuk soal ketersediaan sumber, tapi juga bagaimana proses pengolahan dilakukan agar kualitas air sesuai standar kesehatan. Konsep dasar ini seperti
filtrasi, koagulasi, sedimentasi yang sudah kalian pelajari. Nah, untuk memastikan pemahaman, saya ingin mengajukan satu pertanyaan dasar kepada adik-adik semua nih. Mengapa proses penyediaan air bersih tidak bisa hanya mengandalkan air dari sumber alami tanpa pengolahan lebih lanjut? Iya Bu, baik. Jadi kenapa proses penyediaan air bersih tidak bisa ya hanya mengandalkan air dari sumber alami tanpa pengolahan lebih lanjut itu dikarenakan air dari sumber alami itu seperti misalnya sungai, danau, mata air maupun air tanah tidak dapat langsung digunakan sebagai air bersih karena umumnya masih mengandung berbagai pencemar. Nah, pencemar tersebut dapat berupa partikel tersuspensi, mikroorganisme yang patogen, bakteri, virus, dan parasit, atau mungkin bahan-bahan. Jadi itu diperlukan untuk menghilangkan atau menurunkan kadar pencemar hingga memenuhi baku mutu atau standar maksimal kualitas air. Nah, ini kita Ibu menjelaskan untuk uh, apa dasar-dasarnya ya. Nah, jawaban yang tadi excellent, bagus. Ibu mengulangi lagi teori, di mana bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Nah, jadi tanpa air, manusia, hewan, dan tumbuhan itu tidak dapat tahan hidup. Nah, karena itu ketersediaan air yang cukup dan berkualitas menjadi syarat utama bagi keberlangsungan ekosistem maupun aktivitas manusia. Nah, air itu tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan biologis, tapi juga sebagai penopang kegiatan sosial, juga ekonomi. Nah, bagian sumber air itu disebutkan ada beberapa jenis. Nah, di sini ada air danau, kemudian air sungai, air tanah, air hujan, air laut. Nah, untuk masing-masing sumber air baku tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memerlukan pengolahan sesuai peruntukan. Nah, di sini untuk pemanfaatan air dijelaskan bahwa air itu digunakan untuk air sanitasi atau air kebersihan ya, proses produksi industri, kemudian pendingin atau cooling system, kemudian sebagai umpan, umpan kettle atau boiler. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa air tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai komoditas penting dalam mendukung berbagai sektor kehidupan. Nah, air baku itu kan sumber alami. Jika masuk ke dalam unit pengolahan air, nah, di dalam unit itu dilakukan berbagai tahapan seperti penyaringan, terus kemudian tahapan koagulasi, flokkulasi, sedimentasi, filtrasi, dan perlakuan kimia sesuai kebutuhan. Tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan kotoran, partikel tersuspensi, zat terlarut, serta mikroorganisme, sehingga kualitas air meningkat dan sesuai standar. Setelah melalui unit pengolahan, air itu dihasilkan dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai kebutuhan. Air sanitasi yang tadi sudah tadi sebutkan tadi, sanitasi untuk kebersihan, air proses, air ini juga air umpan boiler untuk keperluan tenaga dan industri. Nah, di sini contoh ya dari instalasi penjempongan 2 DKI Jaya. Ini adalah urutan-urutan pengolahan air minum. Mana di situ proses dimulai dari air baku yang diambil yaitu air sungai yang masuk melalui jaringan filtrasi, ya, jaringan ruji dan jaringan kasa. Ini itu untuk menyaring
menyaring kotoran kasar. Nah, kemudian air yang kemudian dialirkan ke kanal pengendap lumpur kasar agar partikel besar itu bisa diendapkan lebih dulu. Nah, setelah itu air dipompa dan masuk ke unit pencampuran bahan kimia. Nah, di sini ditambahkan kaporit. Kemudian untuk disinfeksi, lalu hapur untuk menyesuaikan pH, kemudian serta aluminium sulfat. Itu sebagai keogulan. Nah, semua bahan itu dicampur dalam bak pelarut dan dialirkan ke unit pencampuran. Nah, ini unit pencampuran unit pencampuran cepat. Alatnya itu seperti venturi, molen, atau pulsator. Tujuannya agar reaksi kimia berlangsung merata. Nah, setelah pencampuran, air masuk ke pulsator untuk masuk ke saringan pasir untuk filtrasi. Nah, di mana tahapan ini bertujuan menghilangkan partikel halus dan vlog yang terbentuk. Nah, air yang sudah jernih itu nanti ditampung ke dalam reservoir. Kemudian reservoir istilah penamanya secara umum ya, kalau untuk ininya itu kelder. Nah, kemudian nanti dialirkan ke sistem distribusi melalui pompa dan sifon. Nah, setelah itu air bersih yang setelah itu tahap itu selesai, barulah air bersih itu didistribusikan. Ini adalah skema pengolahan air secara umum. Karena yang sama tadi ya, air pertama diambil dari air sungai, kemudian sebelum dipompa itu harus tahapan difilterisasi dulu ya, terus kemudian dipompa, kemudian masuk ke bak sedimentasi. Nah, untuk mengendapkan lumpur kasar ini, kenapa permukaannya miring, karena buat lumpurnya itu bisa mengendap. Nah, kemudian nanti dipompa air yang jernih itu nanti akan dipompa ke bak koagulator. Nah, ini bak koagulator dengan bantuan pompa koagulator. Nah, setelah itu nanti ditambahkan bahan koagulan seperti tawas agar partikel kaloid itu bergabung membentuk blok. Nah, kemudian air masuk ke bak kolokulator yang ini nomor 5 ini untuk pengadukan lambat. Nah, sehingga vlog itu menjadi lebih besar dan stabil. Nah, setelah itu air ditampung sementara di bak penampung yang nomor ini. Nah, itu sebelum dipompa ke sand filter melalui pompa sand filter. Nah, pompa sand filter itu nomor 7. Nah, itu nanti apa itu sand filter? Nah, sand filter itu fungsinya untuk menyaring partikel halus yang masih tersisa. Nah, air yang sudah melewati filtrasi itu ditampung kembali di bak penampungan yang nomor 9. Lalu dipompa oleh pompa air bersih ke heat tank. Setelah itu, nah dari sini air dapat diproses lebih lanjut ke soften tank. Nah, ini kemudian itu untuk apa? Untuk mengurangi kesadahan. Nah, kemudian melalui cation exchanger. Setelah itu dan anion exchanger. Nah, kemudian cation exchanger dan anion exchanger itu untuk demineralisasi. Nah, hasilnya itu nanti air dengan kualitas tinggi itu nanti ditampung di bak penampung air bersih. Air itu nanti kemudian dipompa oleh pompa, yaitu digunakan untuk boiler feed, kemudian weather, terus air proses, kemudian cooling tower, kemudian nah itu untuk untuk air sanitasi. Nah, skema ini menunjukkan bahwa pengolahan air itu dilakukan bertahap, mulai dari tadi
sedimentasi, kemudian koagulasi, proses koagulasi, kemudian proses flokulasi, kemudian filtrasi hingga softening dan demineralisasi. Nah, itu untuk kualitas air itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini teori tentang pengolahan air ya. Tujuannya itu jelas kan, bisa baca, memperoleh kualitas air yang sesuai dengan peruntukannya. Oh, dalam artian itu air harus diolah agar aman dan sesuai. Kemudian untuk sistem pengolahan air itu ada pengolahan eksternal dan pengolahan internal. Nah, pengolahan eksternal itu dilakukan sebelum titik penggunaan. Contohnya itu tadi koagulasi, sedimentasi, filtrasi, softening, dan demineralisasi. Nah, itu pengolahan eksternal. Nah, fokusnya itu untuk menghilangkan kekeruhan zat organik, logam berat, dan mineral berlebih. Sedangkan untuk pengolahan internal itu dilakukan pada titik penggunaan atau di dalam proses. Nah, jadi yang tadi penambahan bahan kimia, seperti penambahan bahan kimia itu kaporit, solder, caustik, atau ya fosfat itu untuk tes kontrol pH, terus atau injeksi oksigen, tes nitrogen. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kondisi air tetap sesuai standar saat digunakan. Misalnya untuk korosi dari rak, ada boiler, atau mencegah higienitas pada air minum. Nah, ini metode pengolahan air. Nah, di situ ada pengolahan fisika dan pengolahan kimia. Pengolahan fisika itu dilakukan dengan cara memisahkan kotoran yang sifatnya fisik. Namanya ya, misalnya padatan kasar, partikel tersuspensi, serta minyak dan lemak. Ya, untuk supaya air jadi lebih jernih, tidak mengganggu proses itu. Sedangkan untuk pengolahan kimia, itu menggunakan bahan kimia untuk mengendapkan zat terlarut atau tersuspensi. Misalnya dengan koagulan, itu juga untuk menghilangkan racun atau bibit penyakit serta mengurangi bau dan rasa dengan karbon aktif. Jadi secara sederhana fisika itu membersihkan kotoran yang terlihat, sedangkan kimia itu menetralkan zat berbahaya yang tidak terlihat. Keduanya saling melengkapi standar. Nah, ini kita di tahap koagulasi ya. Yang tadi penjelasan yang pertama tadi itu secara keseluruhan, ini juga satu. Nah, koagulasi dan flokulasi itu cara bahasanya itu mengikat partikel halus agar berubah menjadi gumpalan besar yang bisa dipisahkan dari air. Nah, sehingga kualitas air jadi lebih jernih dan aman untuk tahap berikutnya. Untuk tujuan sudah hasil menghilangkan partikel halus. Nah, partikel yang yang sulit mengendap itu partikel koloid. Nah, ukurannya itu sangat kecil ya, sekitar 10 sampai ya, 7 sampai 10 cm dan punya luas permukaan relatif besar dibanding beratnya. Nah, sehingga itu tidak mudah mengendap secara alami. Untuk prinsip proses itu ditambahkan bahan kimia bulan. Partikel koloid itu akan saling bergabung membentuk vlog, kemudian ya yang lebih besar dan berat. Nah, sehingga dia Nah, ini penjelasan koagulasi ya, cara kerja koagulasi flokulasi cara ini. Nah, di mana untuk pada tahap koagulasi itu ditambahkan bahan kimia ya, misal tawas ya, tawas atau ferrisulfat ke dalam dispersi koloid. Partikel koloid itu biasa bermuatan negatif sehingga saling tolak menolak dan tetap melayang dalam air.
ion positif dari koagulan akan menetralkan muatan tersebut, menyebabkan destabilisasi partikel. Ini disebut destabilisasi partikel. Nah, akibatnya apa? Akibatnya daya tarik antar partikel ini muncul dan partikel kecil mulai bergabung. Nah, proses yang ini itu dilanjutkan dengan flokulasi, yaitu pengadukan lambat, agar partikel yang sudah tidak stabil saling bertemu dan membentuk vlog yang lebih besar. Vlog inilah yang kemudian mudah diendapkan pada tahap flokulasi. Sebelum saya akhiri pembahasan ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada adik-adik tadi yang saya paparkan terkait teori yang sudah dibahas. Mulai dari elektrolit atau treatment, kemudian aerasi, kemudian ataupun koagulasi, juga penggunaan koagulan. Ya, mungkin dari kalian ada yang mau bertanya. Iya Bu, untuk ini kayaknya Ya, bagaimana tentang ini Bu, koagulasi Bu. ya bagaimana Coba Ibu bisa minta tolong di slide yang di bagian koagulasi. koagulasi yang mana? Oh, ini. Ya, Oh iya Bu, untuk di bagian itu selain partikel koloidnya itu yang kan partikel kecil ya. ya. Ada contoh part yang di bagian ini Bu, di partikel kecil koloid. Nah, di partikel kecil koloid itu bisa diberikan contoh enggak ya Bu? Seperti apa partikelnya? Koagulasi. Maksudnya prosesnya. Eh, ininya Bu, untuk proses penggumpalannya kan ada partikel kecil. Nah, untuk contoh partikel kecilnya itu ada nggak ya Bu? Ada bagaimana? Maksudnya koagulasi contoh partikelnya gitu maksudnya. Apa gimana? Ya, kan di koagulasi kan dia yang mengumpulkan partikel kecil. Hmm. Nah, partikel kecilnya itu seperti apa contohnya Bu? Partikel kecil seperti apa? Ya, endapan. Endapan. Partikel kecil. eh, nah, di situ kan bisa baca gitu ya. Dia penambahan ini. Ya. Nah, kalau sudah pernah ini belum? Sudah pernah melihat proses ini nggak dengan secara sederhana memakai skelot? Kemarin sempat menggunakan gelas kaca sih Bu untuk melihat endapan dari air. Ya, ya, endapan-endapan itu terbentuk atau disebut dengan namanya vlog ya. Nah, itu dari proses eh, pembentukan di mana apa, air air dari sumber yang kita ambil, misalnya tadi air sungai atau air danau. Nah, itu dibutuhkan beberapa bahan untuk pencampuran seperti tawas atau ya untuk yang tadi bahan seperti biji kelor, nah itu juga bagus. Namun kan sekarang udah teknologi ya, orang sudah menciptakan beberapa zat yang praktis ya, misal apa sih itu tadi. Nah, itu nanti dicampur, kemudian nanti diaduk. Di situ kan tadi sudah dijelaskan ada dua tahap proses pencampuran cepat dan pengadukan cepat dan pengadukan lambat. Nah, mana untuk pengadukan cepat tadi itu apa namanya dibutuhkan ini ya, pengadukan cepat tuh ya memakai apa tadi alat debug ya, apa tadi ya pengadukan cepat. Nah, itu tadi ada ketentuan ya berapa jam pengadukan cepat dan pengadukan lambat. Kalau maksudnya kalau dibilang contoh dari endapan ya, endapan partikel ya, ya mungkin itu dari ini dari air air yang kotor, kemudian setelah melahap pengadukan tersebut, nah dia
kita bisa melihat endapannya apa tujuan dari pengadukan lambat itu untuk apa. Nah, kan walaupun sudah jernih, tapi itu butuh proses mungkin ada yang lebih halus lagi, partikel yang lebih halus yang tidak bisa dilihat dari kasat mata. Nah, itu dibutuhkan pengadukan ini, pengadukan lambat. Itu nanti dicampur dengan bahan tambahan ya, koagulan. Kalau tadi tawas atau enggak sulfat. Kalau mau dibilang contoh, pernah lihat ini enggak? Endapan, endapan pernah lihat endapan? Kan contoh dari endapan tuh. Contohnya seperti endapan-endapan. Setelah proses pencampuran, nah, terus nanti mengendap. Pernah, Bu. Yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Dengan menambahkan bahan-bahan tersebut, kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat kasat mata. Kita bisa lihat partikel-partikel sudah Ibu penjelasan singkat yang tadi terkait proses kimia tadi itu bentuklah vlog atau gumpalan. Oke? Atau apa yang kurang jelas? Kayak masih bingung. Yang lain bagaimana? Mungkin ada ini sama-sama belajar. Halo, Bu. Lanjut bagaimana tadi? Oke. Saya mau bertanya mengenai itu proses koagulasi dan flokkulasi itu kayak perannya koagulasi dan flokkulasi itu cuma hanya mengikat partikel-partikel halus ya, Bu? Iya, itu kan disebut koagulasi. Maksudnya perannya kan peran selain apa? Dari koagulasi dan flokkulasi. Ya, koagulasi dan flokkulasi itu sebutan istilah. Dimana tadi dibilang koagulasi itu membuat partikel halus berkumpul, kemudian flokkulasi itu bekerja gumpalan agar bisa mengendap dengan mudah. Jadi kalau apa namanya koagulasi dan flokkulasi itu istilah dari reaksi proses pengendapan. Jadi dia itu kayak istilah untuk proses pengendapan saja ya. Ya, maksudnya ini perannya itu di apa di dalam ruang lingkup untuk filtrasi air apa gimana maksudnya? Itu dalam rangka filtrasi air, Bu. Ya, maksudnya untuk selain proses penjernihan air, maksudnya dari PAI ya, selain Ya, Bu. membantu filtrasi. Ya, Hanya itu saja sih, Bu. koagulasi itu berfungsi untuk itu menurunkan kekeruhan, kemudian selain menurunkan kekeruhan itu dia menghilangkan warna juga dengan mencampur bahan-bahan tadi tawas, sulfat, kemudian juga mengurangi bahan organik, dan ada beberapa juga dari proses koagulasi dan flokkulasi itu ini menghilangkan dari mikroorganisme, zat bakteri, mengurangi bahan organik, kemudian mendukung proses. Jadi koagulasi itu bukan hanya mempersiapkan air itu untuk disaring, tapi juga perbaiki kualitas air itu secara menyeluruh. Ya, gimana, Rifai? Ya, oke, Bu. Oh Terima iya, kasih lagi. kita belum, maaf ya, kita belum perkenalan ya. Ini ya, yang Ibu tahu cuma nukleolit saja. Ya, oh Ibu ini boleh absen ya? Ibu boleh absen tidak? Yang masuk berapa orang? Boleh, Bu. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga tadi penjelasan yang terkait tahapan pengolahan air bersih, mulai dari treatment, kemudian pembahasan tentang koagulasi, flokkulasi, semoga sedikit menambah pemahaman dari tadi semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.